Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan Wali Songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Beliau adalah Raden Rahmat yang lebih dikenal dengan Sunan Ampel yang hidup pada abad 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Saya Tiara sebagai host dan di pagi yang cerah ini saya bersama narasumber kita yaitu Safira Rihani Putri dari Sidoarjo. Apa kabar Mbak Safira? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sobat-sobat, tahu nggak sih, selama ini kita sering memahami dakwah sebagai ceramah, khutbah, atau kajian di masjid. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa dakwah juga bisa hadir dalam bentuk yang lebih sunyi, simbolik, bahkan melalui tempat bersejarah? Dalam kajian filsafat dakwah tidak selalu dipahami sebagai aktivitas verbal. Menurut Kak Safira nih, apakah dakwah bisa hadir dalam bentuk selain ceramah seperti melalui situs sejarah dan budaya Islam? Oke baik, saya jawab ya. Ya. Dakwah memang tidak fokus pada aktivitas verbal seperti kayak ceramah atau dakwah, terus kayak penyampaian di depan umum dengan materi tertentu. Dakwah juga bisa berupa dengan kayak ke budaya dan situs sejarah, tempat bersejarah seperti masjid tua, makam Islam tua, dan peninggalan peradaban Islam. Situs ini bisa membangkitkan rasa kagum dan rasa cinta para pengunjung makam Sunan Ampel untuk lebih mencintai situs-situs yang ada di makam Sunan Ampel itu. Wah, Masya Allah sekali ya. Sangat menarik. Dari sini kita bisa mulai memahami bahwa dakwah memiliki makna yang lebih luas. Selanjutnya mari kita masuk tentang ke pembahasan yang mendasar, yaitu tentang hakikat keberadaan makam Sunan Ampel. Jika melihat dari sisi ontologi atau hakikat keberadaan, bagaimana sih makam Sunan Ampel dapat dipahami bukan hanya sebagai tempat pemakaman, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan nilai-nilai dakwah Islam? Oke baik, saya jawab ya dari sudut pandang ontologi kan? Ontologi ya. Yeah. Ontologi dakwah. Hakikat dakwah tidak selalu terbatas pada aktivitas verbal seperti ceramah, melainkan juga mencakup segala bentuk sarana yang mengingatkan manusia kepada Allah dan menuntun mereka pada kebenaran, mengingat perjuangan dan keteladanan seorang wali dalam menyebar Islam. Wah, jadi secara hakikat makam ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar bangunan fisik. Iya, ya? benar banget. Oke, lalu bagaimana dampaknya bagi kesadaran spiritual masyarakat yang datang ke berziarah ini? Kan banyak sekali sih masyarakat yang datang berziarah ke makam Sunan Ampel. Menurut perspektif dakwah, apa makna spiritual dari aktivitas ziarah tersebut bagi kesadaran keagamaan umat menurut Kak Safira nih? Oke baik, sisi saya bantu menjawab. Menghormati dan mengingat jasa. Yang kedua itu mencari berkah. Yang keempat itu refleksi dan introspeksi. Yang kelima itu menghidupkan tradisi sejarah pada zaman perjuangan beliau pada saat menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Itu bisa dikembangkan gitu loh tradisinya, makanya. Tapi perlu diingat juga kalau kita berziarah itu harus dengan niat yang baik. Bukan berarti kita meminta segala sesuatu kepada yang diziarahi, tetapi kita sebagai sarana aja gitu, kayak apa ya, kayak perantara gitu loh, perantara. Wah, menarik sekali ya. Oke, kita lanjut dari sisi epistemologi atau sumber pengetahuan. Pengetahuan apa saja sih yang dapat diperoleh masyarakat melalui keberadaan makam Sunan Ampel ini, baik secara historis maupun spiritual, menurut Kak Safira nih?
Kalau dari historis ya, kalau dari historis itu berkaitan dengan dokumentasi dan tradisi yang mengisahkan perjalanan hidup Sunan Ampel sebagai ulama dan pendidik. Sunan Ampel itu terkenal sebagai pendiri pondok pondok pesantren di Pulau Jawa di sini, dan beliau juga melahirkan melahirkan pendidik selanjutnya, yaitu kayak Sunan Giri. Terus maka secara etis monologi, makam ini menjadi titik rujukan pengetahuan tentang sistem pendidikan Islam klasik dan strategi dakwah kultural Wali Songo. Wah, gitu Kalau dari apa tadi yang kedua? Kalau tadi itu tentang pengetahuan historis. Sekarang pengetahuan spiritual. Pengetahuan spiritual itu kayak pengalaman batin dan kesadaran keagamaan yang dialami oleh peziarah. Ziarah tidak dipahami sekedar sebagai aktivitas ritual dan tradisi budaya, tapi sebagai sarana untuk mengingat Allah, merenung kehidupan, dan meneladani perjuangan Sunan Ampel gitu. Secara spiritual, peziarah diajak untuk menyadari keterbatasan diri sebagai manusia dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan refleksi. Terus keberadaannya makam menjadi media pengingat akan menilai ketauhidan, kesabaran, keikhlasan dalam berdakwah. Pengalaman ini membentuk kesadaran rohani yang tidak selalu diperoleh melalui ceramah formal, melainkan melalui penghayatan dan ketenangan batin. Wah, Masya Allah sekali ya. Oke, pengetahuan ini tentu tidak hanya berhenti pada pemahaman saja, tapi juga melahirkan nilai dan juga manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Oke, jika kita berbicara tentang nilai dan manfaat dakwah, nilai apa saja sih Kak yang paling menonjol secara moral dan sosial dari keberadaan makam Sunan Ampel bagi masyarakat sekitar? Baik, kalau dari nilai sisi moral itu kayak makam Sunan Ampel menjadi sumber inspirasi buat peziarahnya bagi umat Islam untuk meneladani akhlak dan keteguhan iman Sunan Ampel gitu. Kalau dari sisi sosial itu makam Sunan Ampel menjadi wadah kebersamaan lintas lapisan masyarakat, karena kan kalau dilihat-lihat kan itu ya, makam Sunan Ampel kan dijadikan tempat untuk ziarah dari berbagai daerah, entah itu luar Jawa atau Jawa Timur atau Jawa Barat, Jawa Tengah, kan pastinya termasuk Wali Songo gitu kan. Jadi pastinya datanglah dari berbagai daerah gitu. Terus berbagai daerah datang setiap tahun untuk ziarah dan silaturahmi. Hal ini menciptakan interaksi sosial agar memperkuat solidaritas dan ukhuwah Islamiyah. Wah, Masya Allah sekali ya Kak. Lalu jika melihat dakwah Sunan Ampel nih yang bersifat kultural dan humanis, apa sih relevansinya bagi praktik dakwah di era modern dan media sosial saat ini? Bisa lewat itu ya, konten yang berkontekstual, atau misalnya kayak kita itu konten yang menurut mengikuti zaman. Kalau misalnya kita sekarang Gen Z ya, kayak berarti kita mengikuti ini zamannya, kayak membaur dengan anak-anak Gen Z biar lebih nyambung gitu, biar nggak bosen juga mendengarnya. Dari pembahasan yang telah kita dengarkan nih dari Kak Safira, bisa disimpulkan bahwa makam Sunan Ampel tidak hanya memiliki makna sebagai situs sejarah ataupun tempat ziarah semata. Dalam perspektif ini, makam ini memiliki dimensi ontologis sebagai simbol keberlanjutan nilai-nilai Islam, dimensi epistemologis sebagai sumber pengetahuan historis dan spiritual, serta dimensi aksiologis yang menghadirkan nilai moral, sosial, dan spiritual bagi masyarakat. Tentunya keberadaan makam Sunan Ampel ini menunjukkan bahwa dakwah tidak selalu harus disampaikan melalui lisan dan juga mimbar, tetapi juga bisa hadir melalui warisan budaya, keteladanan, dan pengalaman religius umat. Dengan pendekatan yang kultural dan humanis, dakwah Sunan Ampel tetap relevan hingga hari ini dan mampu menjawab tantangan zaman.
Melalui pemahaman ini, kita diajak untuk melihat dakwah secara lebih luas, mendalam, dan juga kontekstual sebagai upaya menghidupkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari podcast pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tamatlah sudah Al-Islam tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.